mahasiswa Lydia Handayani, SIMI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Mikroekonomi Islam dan teman-teman kelas Ekonomi Syariah 5 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai teori penawaran Islam. Baik, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri Imaratul Ummah, yang kedua ada Rian Satirio Akbar, yang ketiga ada Naufal Akami, yang keempat ada Dewi Irsa. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaratul Ummah, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku produsen. Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, dan tingkah. Sedangkan menurut sosiologi, perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika, dan kekuasaan. Perilaku produsen yaitu kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat. Adapun permasalahan seorang produsen adalah bagaimana dengan modal yang terbatas bisa menciptakan barang dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Teori perilaku produsen yaitu teori yang membahas tentang bagaimana produsen mendaya gunakan sumber daya agar diperoleh keuntungan optimal. Sedangkan perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat. Perilaku produsen dalam kegiatan produksi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori perilaku produsen dalam perspektif Islam. Teori perilaku produsen dalam perspektif Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, di mana perilakunya diatur berdasarkan agama Islam. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan. Karenanya, tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Ketika konsumen mengalokasikan dananya untuk aktivitas konsumsi, maka produsen akan mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh anggaran habis untuk konsumen, keseimbangan produsen tercapai pada pencapaian tingkat produksi yang optimum. Karena itulah kegiatan produksi menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumen. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok kami. B. Teori produksi konvensional, Pareto optimally, dan given demand hypothesis. Penolakan terhadap Pareto optimally dan given demand hypothesis. Manan 1992 menyebutkan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik atau yang disebut bersifat mementingkan atau memperhatikan orang lain. Sifat altruistik seorang muslim bukanlah sifat yang ekstrim, yaitu sedemikian rupa mementingkan orang lain sehingga menelantarkan diri sendiri. Tetapi terkait dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis, secara umum Islam menekankan keseimbangan antara sifat mementingkan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Adanya perilaku altruistik inilah yang menyebabkan produsen tidak dapat hanya mengejar keuntungan maksimum saja sebagaimana dalam kapitalisme. Produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas sebagaimana tujuan ajaran Islam, yaitu mencapai falah. Baik, kita akan membahas tentang Pareto optimally dan given demand hypothesis.
Apa itu Pareto Optimally? Pareto Optimally merupakan kriteria efisiensi yang dicetuskan oleh seorang sosiologi dan ekonomi Italia yang bernama Vipatreo. Kriteria Pareto ini menyatakan bahwa efisiensi alokatif akan terjadi bila tidak mungkin lagi dilakukan reorganisasi produksi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produsen konsumen merasa lebih sejahtera atau better off. Oleh karena itu, pada keadaan efisiensi alokatif di utility atau kepuasan, seorang dapat dikatakan hanya dengan menurunkan utility orang lain. Baiklah, poin kedua, given demand hypothesis. Karena keterikatannya pada nilai-nilai keislaman dan sifat altruistiknya, maka produsen tidak harus selalu merespons segala permintaan konsumen atau given demand condition. Given demand condition belum tentu sejalan dengan tujuan dari produksi yang islami. Sebab kemungkinan konsumen akan meminta apa saja yang menurutnya memberikan keputusan maksimum. Dan biasanya perilaku konsumen yang seperti ini muncul dalam masyarakat yang tidak dituntun oleh nilai-nilai keislaman. C. Faktor-faktor produksi. 1. Tanah atau alam. Alam adalah faktor produksi yang bersifat asli. Tanah dan segala zat yang dikandung di dalamnya maupun di permukaannya. Udara dan segala yang ada di angkasa adalah faktor produksi yang sangat penting. Alam juga merupakan faktor produksi yang asal, sebab dari alamnya kemudian segala jenis kegiatan produksi berlangsung. Yang kedua, tenaga kerja. Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerja itulah produsen satu-satunya dan tenaga kerjalah pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam maupun tanah takkan bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja. Kekayaan alam semesta dapat berubah menjadi hasil produksi yang bernilai karena jasa tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi buruh maupun manajerial. Karakter terpenting tenaga kerja dibandingkan dengan faktor lain adalah karena mereka adalah manusia. Yang ketiga, modal. Modal adalah kekayaan yang memberi penghasil kepada pemiliknya atau kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain. Pada masa ini, pengertian modal meluas mencakup segala wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan kekayaan manusia yang sangat berguna bagi kegiatan produksi. Isu terpenting tentang modal adalah bagaimana menentukan harganya, di mana dalam ekonomi konvensional harga ini dapat berubah bunga atau untuk modal uang dan sewa. Di dalam sistem Islam, modal atau sebagai hak milik adalah amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik. Yang keempat, wirausaha. Wirausaha pada dasarnya dapat dikatakan sebagai motor penggerak kegiatan produksi. Kegiatan produksi berjalan karena adanya gagasan, upaya dan motivasi untuk mendapatkan manfaat sekaligus bersedia menanggung segala risiko. Tenaga kerja dapat digantikan dengan mesin, tidak demikian dengan wirausaha. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang D, penentuan balas jasa dalam perspektif Islam. Sistem penentuan balas jasa yang umum diterapkan. Yang pertama, sistem waktu. Dalam sistem waktu, upah dapat ditentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu, atau upah per bulan. Sistem waktu ini diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya. Kebaikan sistem waktu yaitu administrasi pengupahan mudah dan besarnya upah yang dibayarkan tetap. 2. Sistem hasil output. Besarnya upah diterapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter,
dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu untuk mengerjakan. 3. Sistem borongan. Suatu cara pengupahan yang penerapannya besar jasa didasarkan atau volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Dalam sistem borongan ini pekerja bisa mendapatkan balas jasa besar atau kecil tergantung kecermatan kalkulasi mereka. Dalam pandangan ekonomi Islam, upah dikategorikan pada konsep ijarah. Sedangkan ijarah memiliki kecenderungan membahas tentang sewa-menyewa, yang mana di dalamnya tergantung imbalan sebagai pengganti dari adanya manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak yang mendapatkan keuntungan atau manfaat. Perhitungan besar upah menurut Islam yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran upah. 2. Manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal, kebutuhan karyawan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 3. Manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan maksimisasi besaran gaji yang sebanding dengan besaran nisab zakat. 4. Manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji, baik di saat perusahaan menghasilkan laba maupun kerugian, dan mengkomunikasikannya kepada buruh pekerja. Mungkin itu saja. Sekian penjelasan dari kelompok 8 tentang teori penawaran Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.